kita sudah berhasil juga menyimpan data tersebut ya, kita load ke dalam MySQL. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana sih menggunakan data ya, data dari MySQL tadi kita ambil, kemudian kita proses dengan menggunakan R ya, karena data miningnya itu akan kita implementasikan dengan menggunakan bahasa R ya, R programming. Nah, jadi rekan-rekan ini ya tolong di install ya R Studio-nya sama R-nya, karena kita akan belajar bagaimana sih menggunakan programming R ini untuk data mining ya. Oke. Nah, kita lihat dulu sebelumnya ini ada namanya data preprocessing. Jadi sebelum kita terapkan ke dalam proses data mining ya, sebelum kita terapkan dalam proses data mining, data itu harus kita preprocessing terlebih dahulu ya, karena data yang kita dapatkan ya, kita dari proses ETL kemarin kan itu tidak semuanya datanya itu bagus ya, artinya pasti masih ada data yang kosong atau data yang formatnya masih berbeda seperti itu ya. Nah, di sini kita akan kenali data terlebih dahulu. Di sini kita memahami tipe atribut data, kemudian membantu membetulkan data, kemudian di sini ketika kita misalnya menemui data yang outlier ya, atau data yang pencilan, artinya data yang berbeda lah. Misalnya kalau orang rata-ratanya nilai 70, dia 100 sendirian. Nah, itu namanya data pencilan ya. Jadi kalau di dalam data mining, kalau ada data pencilan itu ya lebih baik kita hapus ya, tidak kita ikut sertakan, karena akan mengganggu ya, karena mengganggu data pencilan itu akan mengganggu dalam perhitungan. Nah, seperti apa ya contohnya? Misalnya kita lagi ngambil data di suatu wilayah, kemudian misalnya pendapatan orang-orang di sana misalnya ya, 1 bulan itu 3 juta, tiba-tiba ada orang yang pendapatan 100 juta. Nah, itu dia pencilan sendiri. Nah, jadi kalau data yang pencilan seperti itu, ya lebih baik kita tidak sertakan dalam proses perhitungan data mining ya, karena akan mengganggu hasilnya. Nah, data yang ada pada umumnya itu adalah banyak noise ya, artinya data tersebut banyak data itu tidak bersih ya, maksudnya banyak data yang kotor, misalnya data yang kosong gitu kan ya, atau data yang tidak sesuai, kemudian ya macam-macam lah ya. Kalau kita lagi menginput data itu kan tidak semuanya datanya itu ini ya formatnya sama ya, seperti itu. Jadi kita perlu melakukan yang namanya preprocessing namanya. Ini ya, kita lihat bagaimana sih preprocessing data itu apa aja. Nah, ini mengapa perlu kita lakukan preprocessing. Nah, data mentah ya yang kita dapatkan dari proses yang ETL tadi, kita dapatkan beberapa data dari berbagai macam sumber ya. Nah, data yang mentah itu sebagian besar kotor, artinya yang tadi tidak komplit ya. Misalnya ada aja yang dia itu berisi data yang hilang atau kosong ya. Misalnya kita memiliki ada 3 atribut, misalnya nama, IPK, misal seperti itu kan, ada aja orang yang tidak mengisikan IPK-nya, artinya data tersebut kosong. Kemudian data tersebut ya ada error, ada outlier gitu kan, ada yang duplikat. Nah, seperti itu ya, macam-macam. Jadi data yang kita dapatkan itu yang sebagian besar istilahnya tuh kotor ya, artinya tadi tidak lengkap, duplikat, seperti itu. Nah, ini kenapa kita tadi perlu proses data ya, kenapa itu penting di sini. Data yang tidak berkualitas akan menghasilkan kualitas mining yang tidak baik pula. Jadi supaya kita menghasilkan produk data mining yang artinya bisa kita pertanggungjawabkan ya, jadi makanya datanya itu harus data yang berkualitas. Data preprocessing, cleaning, dan transformasi merupakan pekerjaan yang mayoritas dalam aplikasi data mining. Lebih banyak pekerjaannya itu adalah pekerjaan di processing data ya, karena tadi prinsipnya kalau dalam data mining data itu harus berkualitas. Jadi data yang berkualitas akan menghasilkan ini ya hasil dari mining yang berkualitas juga. Jadi kita harus fokus dulu
sebelum kita terapkan. Misalnya saya mau melakukan klasifikasi data atau melakukan clustering ya. Sebelumnya kita harus lakukan dulu pre-processing data. Tadi kita pastikan bahwa data yang kita miliki itu adalah data yang berkualitas ya. Tidak mengandung data duplikat, ya, tidak ada data yang kosong seperti itu, tidak ada data yang tidak konsisten formatnya. Oke, nah kita akan lakukan di sini ya teknik pre-processing data ya, data cleaning, data transformation, data reduction nanti akan kita pelajari. Ini kita kenalan dulu ya sama kegiatan yang namanya pre-processing data. Nah, jadi untuk membersihkan data, di sini ada beberapa tekniknya. Yang pertama, misalnya kita membetulkan data yang tidak konsisten. Nah, kemarin kan di proses ETL ya, di proses ETL kemarin, proses extraction, transfer, loading, dengan menggunakan Pentaho ya, ada juga kita lakukan proses data cleaning. Contohnya, misalnya ketika kita menuliskan ada data yang tidak konsisten kemarin, misalnya kayak JDI, itu kan harusnya Jambi. Misalnya JKT harusnya Jakarta. Nah, kemarin minggu lalu ya kita sudah mempelajari replace string di Pentaho ya. Itu salah satunya itu adalah untuk data pre-processing tadi. Kita membetulkan data yang tidak konsisten. Nah, tadi yang kita membetulkan misalnya string-string yang salah, misalnya kayak tadi ya, JBI harusnya Jambi, JKT, Jakarta ya seperti itu. Jadi kita lakukan sana proses cleaning. Kemudian mengisi value. Nah, misalnya ada tadi yang kosong, misalnya ada orang yang nggak ngisi IPK-nya kosong. Nah, itu bisa kita lakukan dengan mengisi kayak apa ya, misalnya kayak IPK misalnya ada 10 orang ngisi IPK, kemudian orang yang ke-6 kosong. Nah, itu yang kosong itu bisa kita isi dengan nilai rata-rata IPK seperti itu. Nah, itu cara mengisi value ya. Kemudian kita membuang outlier, misalnya kalau ada data yang pencilan, misalnya kita lagi himpun data 100 orang, data ke-99 itu misalnya kita mau ambil data tentang pendapatan orang-orang yang misalnya seperti itu. Nah, di suatu komplek ya rata-rata pendapatannya itu 5 juta, misalnya seperti itu ya. Nah, tiba-tiba ada satu orang yang 100 juta. Satu orang aja tuh 100 juta. Berarti kan dia pencilan ya atau outlier. Nah, yang seperti itu ya kita buang ya. Itu tadi proses-proses dari cleaning data. Nah, kalau seandainya kita ketemu yang namanya missing value, yang mungkin bisa saya perlihatkan di sini, contoh dari missing value ya. Ya, sorry. Bentar ya. Laptop saya ini kalau udah kena zoom tuh suka ini guys, suka lemot ya. Oke, udah tua ini laptopnya. Oke, saya mau tunjukkan mungkin contoh dari missing value. Oke, missing value ya. Oke, nah. Oke, belum terlihat ya kayaknya ya ini. Oke, sebentar saya share contohnya ini ya. Oke, sudah terlihat ya. Saya ada data Excel. Misalnya di sini saya ada data, ada 4 atributnya ya, yaitu ada nama, IPK, jumlah saudara, sama kiriman. Nah, ini contoh. Ini belum terlihat ya. Oke. Sudah terlihat belum Excel? Masih belum, Bu. Belum ya. Gimana ini ya? Saya, oke, udah stop share. Kemudian saya share lagi. Oke. Terlihat nggak ya? Udah ya? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Nah, ini contoh dari, misalnya kita punya data nih, ada berapa nih? Ada 13 record ya. Nah, di sini ada 4 atribut, nama, IPK, jumlah saudara, sama kiriman. Ini anggap aja data yang kita minta orang-orang untuk isi. Nah, ternyata di sini misalnya ada mahasiswa yang namanya Jaka, itu kirimannya nggak diisi sama dia. Dia nilainya 0 ya, nilainya 0 kosong. Nah, ini juga Marni, nilainya 0 kosong. Nah, bagaimana cara kita menghandle ini ya untuk melakukan pre-processing data. Jadi yang kosong-kosong ini
ada dua pilihan sih sebenarnya ya untuk menghandle yang namanya missing value. Bisa kita abaikan, artinya Jaka sama Mardi ini kita hapus. Jadi orang-orang yang punya ada yang datanya missing value seperti Jaka sama Mardi ini bisa kita hapus aja kalau seandainya data kita itu banyak. Misalnya data kita itu ada 100 gitu kan ya. Data kita ada 100, terus yang missing value-nya ada 2, ya udah kita hapus aja 2 itu. Tapi di sini data kita itu cuma ada beberapa aja nih. Soalnya kayak di sini ya cuma ada 13 record. Terus 2 recordnya ini kosong. Nah, kalau ini tuh kan sayang ya data ini kalau kita buang, kalau kita punya datanya sedikit. Nah, kalau seandainya seperti itu, kalau kita datanya itu hanya sedikit, tapi ada missing value-nya, jadi missing value-nya ini ya, missing value itu artinya datanya nggak ada ya. Nah, missing value-nya ini bisa kita replace, kita isikan dengan nilai rata-ratanya. Nah, di sini ya, rata-rata dari semuanya ini ya, rata-rata dari semuanya ini. Nah, kita isikan ya nilai yang missing value-nya ini dengan nilai rata-rata ya, seperti itu. Itu contoh pre-processing data ya. Jadi ada dua pilihan kalau seandainya ada missing value. Kalau datanya banyak, bisa kita hapus aja. Misalnya kamu punya data 100, missing value-nya cuma 2, ya udah buang aja itu record Jaka sama Marni ini, buang aja kalau datanya banyak. Tapi kalau seandainya data kita sedikit ya, seperti ini kan data kita sedikit. Jadi yang missing value-nya ini bisa kita isikan ya, bisa kita isikan dengan rata-rata dari nilai kiriman ini ya. Itu contoh dari pre-processing data. Itu nanti akan kita implementasikan ke R ya. Kita tidak lakukan secara manual, tapi akan kita lakukan dengan programming R ya. Oke. Ini tadi ya cara kita menghandle missing value. Pertama itu adalah abaikan record ya. Biasanya kalau seandainya ada label yang kosong seperti itu kayak tadi kan ada missing value ya, ada nilai yang kosong, ya udah kita abaikan aja recordnya, kita buang. Kemudian mengisikan secara manual ya, atau mengisikan secara manual, atau kita menggunakan median dari atribut yang mengandung missing value. Contohnya tadi ya, kalau seandainya data kita tadi ada misalnya kayak tadi yang nilai atribut kiriman, misalnya ada yang kosong, kita isikan aja dengan misalnya ya rata-rata, kita isikan dengan rata-rata dari atribut kiriman tadi. Oke ya, atau menggunakan nilai median juga bisa. Menggunakan nilai modus misalnya nilai yang sering muncul bisa juga ya seperti itu. Nah, atau menggunakan nilai regresi. Nah, seperti itu ya. Ini contoh kita menghandle missing value. Jadi ya baiknya seperti apa Bu kalau ada missing value ya terserah ya. Kalau seandainya datanya banyak ya lebih baik kalian abaikan aja nilai yang missing value kayak tadi. Misalnya ada berapa missing value, ada saya katanya 100, missing value cuma ada 2, ya udah hapus aja report yang mengandung missing value tadi. Tapi kalau seandainya datanya sedikit ya, lebih baik kita isikan menggunakan median atau modusnya seperti itu. Kalau kayak misalnya kita lagi menghimpun data pekerjaan misalnya pekerjaan ibu-ibu di suatu komplek. Kalau seandainya datanya itu kebanyakan ibu rumah tangga, misalnya seperti itu kan ya, ada satu atribut yang kosong itu ya. Nah, kita nggak tahu itu mau kita isikan apa, ya udah kita menggunakan data modus aja, data yang paling banyak muncul seperti itu. Oke, nah seperti ini nih contoh ya. Misalnya gini, kita punya data di sini ya, angkatan 2004 misalnya. IPK 345, pekerjaan programmer, jenis kelamin laki-laki. Nah, seperti ini. Ada angkatan 2005, IPK-nya kita nggak tahu. Pekerjaan ibu rumah tangga, perempuan. Ini juga ya, pekerjaan kita nggak tahu. Nah, ini adalah contoh dari missing value. Nah, ini contoh missing value IPK. Bisa kita isikan dengan nilai rata-rata. Kalau IPK biasanya kita isikan dengan nilai rata-rata.
Kemudian atau kita berpikir ya seperti itu. Tapi ini agak agak judging gitu kan. Maksudnya masa mentang-mentang pekerjaannya punya ibu rumah tangga terus IPK-nya kita bikin rendah gitu kan ya. Di sini ini katanya diisi dengan nilai IPK yang paling mungkin untuk angkatan 2005 perempuan serta menjadi ibu rumah tangga. Tapi kalau menurut saya sih seperti ini kita nggak bisa ya, masa kita misalnya mentang-mentang ibu rumah tangga perempuan IPK-nya kita bikin rendah nggak ya? Nah ini mungkin yang paling paling mungkin itu ya bisa kita isi dengan rata-rata aja ya, dengan rata-rata. Kemudian yang ini untuk pekerjaan. Nah ini karena bentuk datanya itu adalah bukan data number ya, bukan suatu bilangan. Nah ini bisa kita isikan dengan modus ya. Yang paling banyak muncul itu apa ya, seperti itu. Yang ini contoh kayak kalau pengisian data yang ini ya, untuk mengisi value yang ini pekerjaan itu bisa kita isikan dengan modus, yaitu data yang paling banyak muncul di sini apa, misalnya programmer paling banyak muncul, ya udah berarti di sini kita isi programmer. Jadi kalau untuk IPK ini mungkin bisa kita isikan dengan rata-rata, mungkin ya rata-rata dari IPK. Itu ya, ini contoh dari untuk missing value ya. Oke, ini masih banyak lagi yang saya jelaskan yang penting-penting aja ini yang sering kita gunakan. Kemudian data transformation. Nah, jadi misalnya kita punya data seperti ini ya, data kita yang kayak tadi itu, yang data beasiswa tadi kan ada IPK, ada jumlah saudara, ada kiriman. Nah, itu dia kan punya ini ya, satuannya itu berbeda-beda. Kayak IPK kan satuannya ya satuan gitu kan ya, dari rentangnya itu dari 0 sampai 4. Tapi kalau kayak untuk kiriman orang tua misalnya itu kan dari ratus ribuan sampai jutaan. Nah, jadi ketika kita menerapkan algoritma data mining itu kan akan ada perhitungan ya, ada perhitungan kali bagi gitu kan, seperti itu. Nah, kan agak sulit ya, misalnya kalau kita 3 kali 3 juta dibagi 2 seperti itu kan, nah itu kan merepotkan dan lama, proses algoritma itu lama karena satuannya kan berbeda. Nah, satuan apa ya, maksudnya digitnya itu banyak digitnya kan berbeda, misalnya kayak IPK cuman 1 digit gitu aja gitu kan, kalau kayak kiriman orang tua sampai 6 digit angkanya seperti itu kan nanti proses perhitungannya kan sulit ya. Nah, jadi di sini kita akan lakukan yang namanya data transformation. Jadi harapannya itu supaya lebih efisien dalam proses data mining ya. Nah, di sini kita kenal dengan istilah namanya normalisasi ya, normalisasi data. Nanti akan kita pelajari mengenai normalisasi data. Jadi supaya satuannya itu sama gitu. Jadi tidak ada yang misalnya data ini hanya data satuan, data ini puluhan, ini datanya jutaan, seperti itu. Jadi kita akan setarakan semuanya supaya nanti saat perhitungannya itu lebih efisien. Namanya itu adalah normalization. Nah, ini ya normalization. Jadi unit ukuran dapat mempengaruhi analisis data. Unit yang lebih kecil akan menghasilkan rentang nilai yang besar ya, misalnya seperti itu. Jadi di sini kita akan lakukan normalisasi. Jadi semua data itu rentangnya kita bikin rentangnya itu adalah nilainya dari 0 sampai 1 aja seperti itu. Jadi semua nilai itu rentangnya sama. Nah, ini kenapa ini diperlukan ya ketika kita mau misalnya melakukan klasifikasi atau clustering. Nah, itu kan nanti akan banyak proses perhitungan seperti itu. Nah, jadi kalau kita menghitung misalnya kayak 0,5 tambah 3 juta diakari, itu kan sulit ya, seperti itu. Dan prosesnya akan menjadi lama. Jadi di sini kita akan samakan rentangnya. Jadi kita lihat ya seperti apa itu. Nah, ini ada namanya metode normalisasi min-max, z-score ya, decimal scaling. Nah, biasanya kita menggunakan di sini adalah min-max normalization. Contohnya seperti mana ya contohnya? Ada nggak? Ada contohnya. Nanti kita akan cobakan ya bentuk dari
metode normalisasi. Oke, jadi ini hanya pengenalan aja ya, sebelumnya bagaimana sih proses pre-processing data, apa yang harus kita lakukan ya. Jadi sebelum kita menerapkan proses data mining, kita harus make sure bahwa data tadi itu adalah data yang sudah bersih. Jadi kita perlu melakukan yang namanya pre-processing data ya. Tidak ada lagi data yang missing value ya, tidak ada lagi data yang duplikat seperti itu namanya. Oke, rekan ya, kita langsung aja kita cobakan. Di sini saya akan melakukan kita akan lakukan atau kita ulang lagi yang kemarin itu. Kita akan misalnya kita punya data, kemudian akan kita simpan ke dalam database ya, seperti itu misalnya. Kita punya akan kita simpan ke dalam database. Oke ya, sebelumnya saya bikin dulu database-nya, misalnya di sini saya punya, kita bikin dulu ya database-nya ya. Silakan rekan-rekan sama ya, tolong buka juga PHP MyAdmin-nya, karena kita akan menyimpan data yang saya tadi itu saya akan cobakan simpan ya. Di sini coba db yang lain deh. db ya aja deh. Atau saya hapus aja yang ini ya. Bentar. Loadingnya apa nih? Karya saya tadi tuh sudah coba-coba bikin database beasiswa. Saya hapus aja dulu ini. Oke, sorry ya, agak lama sedikit ini. Oke, kita hapus dulu ya tabel database beasiswanya. Drop. Supaya nanti nggak ketiba-tiba kalau kita bikin. Drop. Ini kita mau hapus yang ini. Ini saya mau hapus dulu ya, drop db beasiswa. Oke. Kenapa dia tidak mau ini? Karena saya hapus dulu. Ini ya, saya mau hapus tabel beasiswa. Nggak mau ya, apa ada salah nih? Ada yang bisa bantu saya? Drop database. Oh, hah? Oke. Drop database. Kurang ya database-nya ya? Iya, Bu. Oke, thank you. Oke, terima kasih ya. Oke, saya aja sendiri lupa. Oke, nah, saya udah hapus ya tabel beasiswa tadi. Oke, di sini saya bikin tabel baru namanya db beasiswa ya. Kita create. Oke, udah kita create ya db beasiswa. Jadi silakan rekan-rekan buka pen tahunnya. Kita akan cobakan ya kayak proses yang kemarin. Kita mau simpan ke dalam database. Bisa database ini namanya db beasiswa. Kita punya datanya itu tadi datanya adalah ini ya, datanya ada nama, IPK, jumlah saudara, sama kiriman ya. Nah, ini akan kita simpan. Di sini saya sengaja bikin ada nol ya, kosong, karena nanti kita akan belajar bagaimana sih proses pre-processing data dengan menggunakan R programming ya.
Sini silakan ya, kami cobakan. Oke, saya buka di sini ya, saya coba aja baru di sini. Buka Pentaho-nya. Oke, file, new transformation. Oke, ini saya bikin transformation yang baru ya. Oke, ini silakan kalian juga dibuka ya Pentaho-nya. Spawn ya. Jangan lupa ya, kemarin kalau seandainya yang bagi yang belum melakukan koneksi ke MySQL, jangan lupa ditambahkan dulu ya MySQL konektornya. Karena kalau seandainya tidak menggunakan MySQL konektor, ya dia nggak bisa connect ke dalam MySQL ya. Oke, saya cobakan ya di sini. Misalnya di sini kita punya input ya. Di sini tadi datanya itu udah ada. Datanya itu bentuknya ini ya, Excel ya. Jadi kita cari di sini Microsoft Excel input ya, di sini kita drag ke sini. Oke. Kemudian kita coba kita insert datanya ya, kita panggil datanya. Ini kita menggunakan Excel 2007 saya. Oke, kita browse. Coba ya, saya browse dulu. Oke, tadi saya simpan di sini database siswa 3. Ya, saya add. Ya, proses yang kayak kemarin ya. Kemudian kita lihat sheet-nya, get sheet name. Ini saya ngerjakannya agak cepat-cepat ya yang bagian ini supaya bisa kita masuk ke R ini ya. Programming-nya satu, karena ini kan sudah kita cobakan ya, lalu sini sudah kita ambil sheet-nya ya, kemudian kita mau lihat field-nya di sini. Oke, coba ya kita browse-nya. Oke, tunggu ya, agak lama ini. Kalau nggak di-connect ke Zoom, dia nggak begitu lama proses di ini ya, Pentaho ini. Dia nggak tahu mungkin kalau di-connect ke Zoom, dia agak lama jadinya. Oke. Ya, ini ya. Ini dia sudah berhasil membaca datanya. Di sini ada nol ya. Kita close. Kemudian oke. Oke, nah selanjutnya kita cobain dulu tes connection ya, karena kita akan koneksikan ke dalam database. Berarti di sini kita cobakan dulu untuk tes connection-nya di bagian ini. Ini ada desainnya. Sorry, bagian view. Di sini ada database connection. Oke, di sini kita klik ya database connection karena kita akan bikin ini ya test connection. Jadi di sini klik database connection. Oke, ya, ini not responding ya, lama ya. Oke. Nah, di sini ada kita pilih ini ya, MySQL. Oke, kita pilih di sini MySQL. Kemudian kita isi ya hostname, hostname-nya adalah localhost ya, karena kita menggunakan MySQL. Sini localhost. Database name tadi kita sudah bikin ya, namanya DB Bea siswa. Usernya kita root ya, root. Oke, kita tes, coba kita tes. Nah, di sini sorry ya, lupa nih. Please give connection name-nya. Kita isikan dulu ya di sini connection name-nya. Di sini saya kasih nama koneksi beasiswa misalnya.
Oke ya, ini sudah saya isikan connection name-nya, host name-nya localhost, database name-nya sudah kita bikin ya, tadi namanya DB beasiswa, port name-nya 3306, username-nya adalah root. Oke, kita tes. Apakah berhasil? Nah, ini ya, connection to koneksi beasiswa Wasaseko ya. Artinya kita sudah berhasil mau ngetes koneksinya ke MySQL. Berhasil. Oke, ini oke. Nah, selanjutnya proses kita loading ke MySQL ya. Oke, kita di sini pilih tabel. Oke, ini output ya, ini output. Kita pilih tabel output ya di sini. Oke, kemudian kita kasih hook ya. Hook itu artinya ngalirin data. Ngalirin data ya, di sini kita klik. Kemudian kita pilih yang ini nih. Klik on this output connector ya. Nah, ini. Kita klik di sini, kemudian tabel outputnya kita klik ya. Nah, ini. Connection-nya kita pilih ya, koneksi beasiswa. Target schema, target table-nya, karena table-nya kan kita nggak bikin ya. Tadi kita nggak bikin di tabel beasiswa, di tabel beasiswa, di database beasiswa tadi, kita kan belum bikin tabel ya. Nah, di sini saya mau bikin tabelnya yang berasal dari Excel tadi. Jadi misalnya kita kasih aja namanya tabel beasiswa misalnya. Berarti kita pilih di sini truncate ya, truncate table. Oke, sudah kita truncate table. Coba kita klik SQL di sini. Kita klik SQL. Oke. Coba kalau saya ganti ini tipe datanya integer enggak ya? Oke, coba ya saya execute. Ya mudah-mudahan nggak error. Oke, oke ya sudah. Kita oke. Kemudian coba kita run ya. Kita run. Jangan lupa di save dulu. Oke, jangan lupa di save dulu. Kita save ya, namanya misalnya beasiswa database. Seperti itu ya. Save ya, kemudian coba kita jalankan lagi. Oke, error ya. Oke, nah tadi kenapa error? Oke, kita lihat errornya kenapa sih? Kita baca dulu ya errornya. Di sini kan ada pesan errornya. Kalau error, kita lihat pesannya. Unknown kolom kiriman in field list ya. Nah, ini kenapa ya? Di sini ya error terus ini bagian kiriman. Oke. Oh, mungkin ini kali ya. Dia itu karena ada nol seperti itu ya. Jadi dia nggak mau ya seperti itu ya. Karena ada nol, mungkin dia bermasalah ya. Oke, kita cobakan sekarang ada yang namanya itu ini ya, transform. Oke. Transform kita lihat dulu ya. Replace string. Oke, saya tuh agak lupa sedikit di mana kita mau ngasih tahu kalau ada nilai itu ya. Seperti saya coba saya cari dulu. Transform as object sum value check calculator. Number is placed in string. Select values. String operation, string continue cross value member angka ester ya. Saya agak lupa di mana. If ya kalau nggak salah sih. Oh ini ya, if
field value is null. Oke, coba ya. Benar nggak ya ini supaya? Sampai sebentar ya, saya lihat dulu di mana bagian kita ngasih tahu kalau data itu ada nullnya. Null if set a field value to null if it's equal to constant value. If field set a field value to constant if it's null. Coba ini aja dulu ya. Saya juga agak lupa di sini. Coba dulu ya, saya tes. Kalau seandainya ini masih error, oke kita hapus aja dulu ya tabel kiriman yang kolom kirimannya. Replace by value. Ini bukan ini ya, sorry. Coba lagi ya. If field value is null, replace by value. Oke ya, sorry ya, saya agak lupa ini yang untuk bagian set value-nya yang kalau seandainya ada null, itu bagaimana di peta. Bentar ya. Saya coba-coba dulu nih. Di get field. Ya, saya coba-coba dulu ya. Get field. Oke. Ini kiriman. Nah, ini kita ganti dengan NI coba ya. Saya run. Oke, sepertinya masih error ya yang bagian ini karena dia mengandung nilai nol ya. Oke, kalau enggak besok saya cari dulu caranya kalau seandainya di Pentaho kalau ada mengandung nilai nol, bagaimana cara kita menghapusnya ya. Nah, untuk sementara ya udah ya saya hapus aja dulu ya ini kiriman ini saya hapus ya karena dia mengandung nilai nol. Ya, sementara saya hapus dulu ya. Ke depan saya cari tahu dulu ya kalau bagian kalau ada nol di Pentaho itu seperti apa. Karena saya agak-agak lupa nih. Oke, kita lanjutkan ya. Misalnya tadi saya ulangi kembali. Oke, di sini tadi kirimannya udah saya hapus ya. Udah saya hapus kirimannya. Oke, yang bagian kiriman udah saya hapus. Oke, kita ulang lagi ya. Ini get set name-nya. Oke. Terus field-nya. Ya, yang bagian kiriman udah nggak ada lagi. Oke. Oke, kemudian kita mau test connection tadi udah ya. Kemudian kita mau bikin output-nya. Tabel output di sini. Tadi kita udah ya melaksanakan test connection tadi udah. Tinggal kita kasih hook, kemudian kita pilih ya koneksi beasiswa, target table-nya namanya
tabel misalnya biaya siswa ya seperti itu. Jangan lupa truncate table karena kita akan bikin table di dalam table yang berasal dari Excel tadi ya, adalah database. Kemudian klik SQL. Oke, kemudian execute. Oke, sudah berhasil kita execute ya. Ini sudah berhasil, kita oke. Kemudian kita eksekusi ini. Coba kita run-kan. Kita run, ya mudah-mudahan nggak error lagi ya. Kita run. Ya, sudah sempat. Oke, udah berhasil ya ini. Oke. Ini sudah berhasil ya. Sudah berhasil kita simpan ke dalam MySQL. Coba ya kita lihat ya nih. The transformation has finished ya. Nih, ini tadi itu bermasalah karena ada data yang kosong sehingga dia nggak mau ya. Nanti saya cari cara dulu bagaimana sih menghandle data yang kosong di Pentaho ini. Oke, coba kita lihat di MySQL kita. Kita lihat di MySQL kita apakah sudah berhasil nggak ya kita simpan. Tadi namanya DB beasiswa. Ini ada tabel beasiswa. Oke, dia udah berhasil ya ini. Nih, misalnya nih ya, kita punya datanya nih. Nih ya, datanya sudah mengandung duplikat-duplikat ya. Anggap aja nih, anggap aja data yang kita punya itu duplikat ya. Oke, di sini kita sudah masuk ya datanya dari Pentaho tadi sudah berhasil kita simpan, kita koneksikan di database. Oke, selanjutnya ini yang jadi inti kita ya. Kita akan melakukan proses data. Jadi dari MySQL ini kita panggil ke R ya, kita panggil ke R. Oke, nah ini udah ya datanya. Nah, selanjutnya kita masuk ke R ya, R programming kita. Nah, ini silakan rekan-rekan buka R-nya ya, R Studio-nya tolong dibuka. Jadi di sini saya juga akan buka R Studio. Ini spoon-nya mungkin bisa kita tutup aja dulu ya, karena sudah kita tidak pakai lagi. Ini coba kita tutup aja dulu supaya nggak berat. Oke, saya cari dulu di sini R-nya. Jadi saya panggil dulu R Studio, kalian juga panggil ya R Studio. Nanti kita akan buka R Studio. Kita akan ini ya, panggil data dari MySQL untuk ke R Studio. Jadi selama kita belajar data mining, penambangan data sama business intelligence ini, kita akan menggunakan R ini ya, R programming untuk proses data mining-nya. Jadi saya panggil dulu ya R Studio. Oke, sorry agak lama sedikit, mohon bersabar. Oke, saya lagi tunggu R Studio-nya buka ya. Tunggu dulu ya.
Oke, sebelumnya kita lihat dulu bagaimana sih prosesnya cara kita manggil MySQL ya, kita manggil data dari MySQL masuk ke dalam R. Nah, di sini kita membutuhkan beberapa beberapa package yang kita gunakan. Salah satunya adalah ini yang namanya RMySQL ya. Kita lihat dulu di sini. Kayaknya tutorialnya sudah saya share ya ke LMS. Biasanya kalau dari tahun ke tahun itu kalau saya ngajar data mining, baru tahun ini sih yang manggil data dari database MySQL ke R. Biasanya sih kita manggil, misalnya kalau kita punya data bentuknya Excel, tinggal kita panggil seperti itu. Nah, baru kali ini karena kita belajar tentang ini ya, business intelligence, di mana datanya itu pasti berasal dari database seperti itu. Nah, jadi kita belajar bagaimana memanggil data yang disimpan dari MySQL, kemudian kita panggil ke R. Ini yang ini ya, koneksi data MySQL ke RStudio. Nah, ini. Oke ya, silakan dibuka ini. Nah, ini. How to connect R with SQL. Jadi di sini ya, bagaimana sih caranya kita connect R with SQL. Oke, di sini kita perlu namanya install package yang namanya DBI sama RMySQL ya. Oke. Ini RStudio saya sedang saya buka ya. Oke, saya buka RStudio. Nanti kalian sampai selesai dari kuliah penambangan data selalu pakai R ya. Nanti kita akan belajar clustering menggunakan R. Klasifikasi text mining, nanti text mining atau forecasting juga kita menggunakan R ya. Jadi nanti sampai tamat dari mata kuliah ini kita menggunakan R ya. Nanti kalian kalau mau melanjutkan peminatan data science, nanti ada ya mata kuliah apa itu, saya lupa namanya. Saya mata kuliah baru juga, itu nanti belajarnya menggunakan R sama Python ya. Kalau di data mining ini kita penambangan data ini kita menggunakan R. Oke, ya. Sorry agak lemot ya. Buka dulu. Save. Ini tampilan dari R-nya. Koneksi RStudio. Oke, ini ya, tunggu sebentar. Ya, ini RStudio-nya. Oke, sebentar. Oke, kalian juga ya buka RStudio-nya, kita akan sama-sama. Nah, ini ya, kita akan sama-sama mencoba ya. Di sini kita mau koneksikan R. Oke, ya. Oke, nah di sini kita perlu yang namanya install ya library yang namanya DBI sama RMySQL. Silakan rekan-rekan ini ya bikin di sini install ya, di sini install R package-nya. Bisa pilih di sini install misalnya apa tadi, RMySQL. Nah, silakan rekan-rekan dicari di sini. Nih. Kan ada nih bentuknya nih ya. Udah sama nggak tampilan kita? Takutnya saya sendirian yang ngerjakan. Sama-sama ya, biar sama-sama bisa. Oke, ini tampilan ini ya, RStudio. Di sini tampilan RStudio ya.
Nah, rekan-rekan di sini perlu menginstal ya beberapa package yang untuk connect dari R ke MySQL. Sorry, kebalik ya, dari MySQL ke R. Nah, itu package-nya namanya adalah R MySQL. Coba dicari di sini. R MySQL. Nah, ini ya, R MySQL. Coba install. Ini package yang akan kita gunakan yang namanya R MySQL. Silakan di sini R MySQL diinstal. Install ya, di sini kita install R MySQL. Ini proses kita lagi menginstal R MySQL. Oke, nah kita sudah berhasil nih ya install yang namanya R MySQL. Bagaimana rekan-rekan yang lain sudah berhasil menginstal R MySQL-nya? Halo? Sudah, Bu. Sudah, oke ya. Selanjutnya kita perlu yang namanya package yang namanya DBI. DBI, coba di sini klik install, pilih DBI. Nah, DBI ini. DBI, kita install. Kita install di sini ya. Install package DBI, ini adalah package package yang membantu kita ya untuk koneksi dari MySQL ke R. Oke, kita tunggu ya. Ini karena dia perlu koneksi internet. Nah, oke, kita sudah berhasil ya menginstal yang namanya library R MySQL DBI. Nah, kemudian nanti kita akan ada proses yang namanya proses ini ya processing data. Ada beberapa package yang kita perlukan. Salah satunya itu namanya DPLYR. Coba kita cari. DPLYR. Nah, ini DPLYR. Nih, kita gunakan library-nya di sini ya, package-nya DPLYR, gunanya untuk kita pre-processing data. Coba kita install ya DPLYR juga. Kita tunggu ya. Oke, kalau udah selesai ya, belum ya, belum selesai. Oke, agak lama ya dia install package-nya DPLYR. Ini adalah library untuk kita mengolah data ya, seperti kayak apa, menghilangkan data yang duplikat segala macam. Nah, selain library DPLYR untuk lakukan processing data, kita juga perlu yang namanya perlu install juga ya, perlu install juga namanya scales. Itu gunanya adalah untuk normalisasi data karena kita akan men-scale data kita yang awalnya itu satuannya adalah juta-jutaan, mau kita scale jadi rentangnya 0 sampai 1 ya seperti itu. Nah, ini kita gunakan yang namanya library-nya itu adalah scales. Nih, scales. Nah, ini scales ya, kita install scales. Oke, sudah berhasil ya kita menginstal berapa library yang kita butuhkan dalam untuk pre-processing data. Nah, tadi kita kan mau melakukan pre-processing kalau seandainya ada data yang missing, seperti apa ya. Nah, berhubung data kita tadi nggak ada yang missing, saya mau jadikan data saya itu missing dulu ya. Di database-nya itu kita otak-atik dulu ya. Mana yang database-nya nih? Oke. Oke, database kita tadi, misalnya tadi ini saya otak-atik dulu, boleh kali ya? Di sini, coba kita otak-atik dulu.
Oke, misalnya tadi nih. Kita edit dulu ya. Misalnya ini. Kita edit mana sih kalau editnya kalau kita pakai yang ini ya. Saya tuh nggak pernah pakai gini, jadi makanya saya agak bingung kalau ini. Tahu saya kalau mau ubah-ubahnya itu edit ya. Oh enggak. Sama ini option. Mana sih kalau ngeditnya kalau di sini tuh kalau kita mau menghapus bisa seperti itu kalau pakai nya ini. Masa kita harus pakai query ya? Ada yang tahu caranya? Kalau kita mau ngedit misalnya saya mau ngedit jumlah saudara misalnya seperti itu. Kalau pakai query yang di sini tuh saya agak membingungkan kalau pakai di MSQL. Udahlah ya, saya pakai ini aja lah. Pakai query aja. Misalnya saya mau set jumlah saudara yang ini ya. Update table mahasiswa set IPK sama dengan misalnya sama dengan 0 itu nggak ya ini ya where nama sama dengan Ani. Saya mau ubah ini, saya hapus. Coba ini saya tujuannya saya mau bikin IPK-nya Ani itu kosong saya. Coba kita lihat. IPK-nya 0 jadinya. Oke, saya mau set jadi 0 gitu loh. Bu, coba buka. Kalau nggak salah itu di struktur yang untuk editnya. Oke. Struktur, kemudian misalnya tadi tuh loh saya mau ngeset cara cepat gitu kan. Misalnya kayak ini ya, kan ini ada datanya nih ya. Jadi saya mau set ini jadi 0 atau apa gitu cara cepatnya gitu, nggak pakai query. Gimana ya? Ada yang tahu? Misalnya kayak gini tuh Tentuin primary key-nya dulu kali Bu. Kenapa? Dikasih primary key dulu. Iya. Dikasih primary key dulu nih. Kita cek dulu ya. Terus saya cek dulu. Oke ya, tunggu dulu. Ganti ya namanya di nama varchar. Kemudian default primary key mana primary key?
binary. Defaultnya normal, nggak ada di collision, sin collision, attributes, binary no, no. Mana sih dia pilihannya? Kalau pakai ini malah nggak ngerti loh Di PSQL ya. struktur tadi, Bu. Ya, Di struktur sebelum ini, Bu. Kenapa? Di sebelum masuk ini, Bu. Di struktur kembali lagi, Bu. Oke, Nah, ini itu di bawah itu ada primary key, Bu. Diklik dulu namanya. Yang di nama klik bawahnya namanya ini. diklik dulu. Klik dulu namanya, kemudian Terus primary ini, Bu. Di bawah Deret tadi. sama Oh, itu. oke, ini ya. Ini ya. Ya, Bu. Oke. Alter table primary key. Oke. Udah berhasil nggak sih? Alter table primary key nama. Berhasil nggak? Coba kita lihat. Coba kita lagi ya, nama saya set jadi primary key. Kenapa dia error? Kalau Oh, itu karena tipe datanya, Bu. tipe datanya beda ini ya, ganti ya. Oke, coba kita set lagi, kita cek tipe datanya. Title text kita ganti jadi varchar. Ini adalah nama. Oh ya, nama ya. Oke. Like-nya misalnya nama 25, like-nya defaultnya dulu. Oke, coba kita save. Oke, nama kita set jadi primary key. Duplicate entry for primary key. Oke, nah, yes, sebenarnya ya karena gitu ya, karena kan sebenarnya kita mau baca database-nya itu ada duplikat-duplikatnya ya, seperti itu. Makanya saya nggak set dia jadi primary key, supaya bisa ada duplikat-duplikat gitu. Karena nanti akan kita lakukan pre-processing data yang ada duplikatnya, ada missing value seperti itu ya. Jadi saya nggak set ya, harusnya nggak saya set jadi primary key. Nah, cuma tadi yang PR-nya tadi lah, saya tuh mau coba, maksudnya itu mau saya jadikan kayak ini ya, IPK itu nilainya itu 0 gitu ya. Apa ya, kalau di sini tuh gimana caranya supaya saya bisa menggantinya itu secara cepat gitu, ngeditnya gitu kan, ngedit apa, ngedit. Kalau di Oracle mungkin yang ikut ini ya, ikut FGA gampang ya kita ngubah itu ya. Kalau di SQL ini saya agak bingung itu ubah ininya loh. Kalau Harus ini ada primary key-nya baru bisa diedit, Bu. oh gitu ya, harus ada Kalau di MySQL. gitu ya. Mungkin saran bikin field baru ID itu, Bu. Jadi ID itu beda-beda, Bu. Oh, oke. Tapi nanti datanya harus kita isi lagi dong. Kalau kita add kolom, kalau kita add Iya, kolom, aduh ribet itu. Oke, berarti kayaknya memang dari awal kita harus set ini ya, di Harus set dulu dari awal. ya, set dari awal. Tapi mau proses ke pentahonya males ya. Nah, oke, coba saya ulangi lagi ya. Kalau seandainya saya update table. Coba ya, saya update table beasiswa, set IPK. Jadi kalau begini bakal bisa ya. Nah, bakal jadi 0 seperti ini. Where masuk ke DNI. Ya, dari daerah. Coba saya set. Hasil ya. Coba lihat hasilnya seperti apa.
IPK jadi 0 ya, dia defaultnya itu 0 mestinya. Bukan 0, tapi 0 ya. Udahlah, anggap aja ini ya, anggap aja, atau kita, ya udah, anggap aja misalnya ya, anggap aja ini data mengandung nilai 0 ya. Saya di sini ada sih contoh data yang ada nilainya. Misalnya kayak bukan, misalnya mana ya? Nah ini ya, misalnya saya punya tabel namanya tabel pelanggan, dan di sini ada nilai nolnya di sini ya. Ini saya set dari nilai 0, ada nilai nolnya di sini. Nah ini ada nilai 0 ya, anggap aja di sini nilai 0. Nah, sini nilai 0, kemudian karena di sini itu ada primary key-nya ya. Coba lihat di struktur. Ada primary key-nya ya, enggak ada. Oke, atau saya bikin duplikat ini aja, duplikat nama aja ya, misalnya nama siapa nih yang ini ya, ini. Coba saya, misalnya kode pelanggannya itu yang ada 7, namanya ini ya 0, itu ya. Oke. Misalnya ini ya, dia sudah ada nama ini dan dia 0. Kemudian saya tambahin lagi, misalnya ada nama, oke, bisa diedit ya. Dina misalnya, Jambi. Anggap aja nih ya, anggap aja ini adalah data yang berasal dari proses ETL kita tadi ya, anggap aja. Ya, misalnya saya isikan lagi, misalnya Edi pada misalnya. Oke, misalnya kita tambah lagi ya, misalnya kita bikin duplikat nama Dina ya, misalnya di sini 8 ya, kode pelanggannya misalnya nama Dina, alamatnya kita kosongin ya, artinya di sini ada 0. Oke, nah coba kita lihat hasilnya. Ya, misalnya kita punya data, sudahlah duplikat, ada 0 ya, seperti itu. Anggap aja ini adalah data yang kita berasal dari proses ETL dari Pentaho tadi ya, anggap aja seperti itu. Nah ini, kita akan panggil untuk ke R-nya dari MySQL ke R. Oke, bagaimana caranya di sini? How to connect R with SQL? Oke, di sini kita akan panggil ya library yang sudah kita punya tadi ya. Ya, kita panggil ya yang sudah kita install tadi, library DBI sama R MySQL ya, kita panggil. Oke, sini saya share dulu yang MySQL. Oke, di sini kita panggil dulu ya library misalnya tadi DBI, kita enter ya, kita panggil library DBI, kemudian library RMySQL ya, RMySQL kita panggil di sini, kita enter, kemudian library apa lagi yang kita butuhkan. Jadi semua library yang kita butuhkan kita panggil. Library DPLYR ya, kita enter. Oke, kita
kita panggil library skills. Kita enter. Oke, udah ya. Oke, selanjutnya kita akan lakukan, kita panggil ya, kita akan proses, di sini kita akan proses pemanggilan database-nya. Sini kita panggil database-nya. Oke, di sini ya. Sudah kita panggil library-nya, kemudian kita akan proses connect to MySQL database connection. Nah, di sini kita akan panggil di sini ya connection. Oke, di sini kita akan connection. Nah, di sini connection DB connection ya, di sini kita panggil MySQL. Database name-nya apa, kemudian host-nya adalah localhost ya, portnya 3306, user-nya kita apa, root ya, password-nya kita kosongin. Nah, ini silakan rekan-rekan bisa dicobakan ya, di copy aja copy aja dari sini ya, bisa. Misalnya saya, sorry. Nih ya, silakan di copy aja karena rekan-rekan ini ya, tinggal di copy aja, tinggal disesuaikan misalnya nama database-nya apa, host-nya siapa tadi, localhost ya, kita portnya 3306, user-nya kita isi root aja, kemudian password-nya kita kosongin ya. Oke, misalnya seperti ini, saya punya database penjualan ya, saya tadi namanya database penjualan ini. Nama database saya itu adalah database penjualan, ya. Oke, kita langsung lakukan connect aja di sini. Mana nih? Bentar ya. Saya buka lagi R-nya, koneksi R. Coba ya, sini saya sudah ketikkan sih tadi ya. Saya ketikkan tadi. Oke. Mana nih muncul? Ini ya, nih connection ya, nih DB connect. Nah di sini connection DB connect R MySQL ya, kemudian titik dua di sini MySQL, buka kurung tutup kurung, koma, database name tadi saya punya database namanya DB penjualan ya, DB penjualan, hostnya localhost, usernya saya root ya, passwordnya kita nggak ada, saya kosongin passwordnya. Terus ini saya kopikan aja ya buat kalian bisa coba disesuaikan aja ya dengan nama database yang kalian bikin. Anggap aja itu adalah database hasil dari tadi ya yang sudah kita cobakan dari Pentaho tadi. Anggap aja ya seperti itu. Oke, ini silakan dicobakan. Nih, database saya tadi namanya adalah database penjualan ya, jadi database penjualan, dan kemudian hostnya localhost, usernya adalah root, passwordnya kosong ya. Oke, kita coba ya, kita run di sini. Di sini kita akan membuat connection ya, connection. Coba kita jalankan di sini, jadi tekan enter. Oke, tekan enter ya. Nah, kalau mau lihat berhasil atau enggaknya tuh di sini ya, di sebelah sini nih. Sebelah sini ya. Oke, kita sudah bikin connection-nya di sini. Nah, kemudian kita akan panggil ya, kita akan panggil tabel apa aja yang ada di dalam database yang sudah kita bikin tadi ya. Oke, nah di sini. Nah, ini caranya. Get tables name, jadi tabel apa aja yang ada di dalam database kita itu. Nah ini tables ya, kemudian ini apa sih namanya ya, sama dengan gitu ya, tapi kalau di R itu sama dengan seperti ini. Jadi tables, DB list tables, kemudian nama dari koneksi tadi ini, koneksi. Jadi copy aja.
atau kalau kita ganti aja namanya seperti ini ya, biar lebih gampang kalau menggunakan bahasa Indonesia. Oh, sini ya, kita panggil ya, tabel. Get table. Oh, DB list tables ya. DB list. Nih, dia bantu kita ya. Kita mau ngapain? Mau lihat apa? DB list tables ya. Nih, DB di sini DB list tables yang dari library DBI nih. DB list tables. Kemudian dari koneksi yang mana yang tadi kita ini ya koneksinya. Oke, nah ini kita akan melihat tabel apa aja yang ada di dalam database yang sudah kita bikin tadi, yang sudah kita koneksikan tadi ya, kita panggil. Nah, itu tabel apa aja yang ada. Jadi di sini tables ya, DB list tables, kemudian nama koneksinya. Koneksi kita bikin tadi. Oke, coba kita enter. Coba kita panggil tabel. Nah, ini di dalam database saya itu ada tabel orders sama tabel pelanggan. Nah, ini tadi ya. Coba kita lihat, betul nggak sih ada tabel orders sama pelanggan di database saya tadi? Nah, ini ya. Nah, ini. Saya itu punya tabel orders sama tabel pelanggan ya. Sesuai ya. Artinya, kita bisa mengambil data dari sini. Orders sama pelanggan. Nah, selanjutnya, kita mau lihat ini ya, untuk data ya, data dari tabel kita itu isinya apa aja ya. Nah, di sini misalnya kita bisa menggunakan ini ya, DB list tables ya. Nah, kita boleh lihat list dari tablesnya seperti itu. Atau bisa juga sih menggunakan yang ini nih, DB read table. Oke, coba ya kita pakai DB read tables. DB read tables. Kemudian nama tabelnya apa? Nah, ini ya. DB read tables dari connection-nya ya, nama connection-nya, koma, kemudian nama tabelnya. Nah, ini kita ingin melihat isi dari tabel kita itu. Coba ya kita lihat. Ini saya bolak-balik ini ya, pakai R lagi. Misalnya di sini kita cari ya, data pelanggan DB read table connection, kemudian nama dari tabelnya ya, nama tabelnya itu adalah pelanggan. Oke, coba kita panggil. Di sini saya gunakan data pelanggan. Jadi data pelanggan ini ya, data-data dari tabel pelanggan itu akan saya isikan di sini menjadi data pelanggan. Data pelanggan ya, DB read table connection, koma ya. Ini nama koneksi kita tadi ya, nih. Ini jadi nama koneksi kita. Ini kan ya, koma, kemudian nama tabelnya, nama tabel yang di database kita tadi. Oke, coba kita enter, kemudian kita panggil ya, data pelanggan. Enter. Nah, ini coba lihat. Nah, ini kita sudah panggil nih ya, data pelanggan. Ini tadi data kita yang dari database tadi seperti ini. Nah, jadi kalau mau lihat data, kita bisa menggunakan perintah DB read table ya. Kalau yang tadi DB list tables itu ingin melihat tabel apa aja yang ada di dalam database yang kita panggil tadi ya. Nah, kalau mau baca isi dari tabelnya itu, kita bisa menggunakan ini DB read table ya, buka kurung, ini ya nama koneksi kita, koma, kemudian nama tabelnya. Nah, ini kita panggil ini ya. Ini hasilnya seperti ini. Oke, ada yang berhasil? Ada yang berhasil? Silakan dibikin-bikin dulu aja ya tabel dan database-nya itu, bikin aja.
contoh misalnya satu tabel aja seperti itu, supaya rekan-rekan bisa ya untuk mengkoneksikan dari database ke R-nya. Oke, sudah ada yang berhasil belum? Halo? Sudah, Bu. Oh, sudah ya? Oke, sudah. Kalau satu orang mewakili sudah oke ya. Oke, sudah berhasil ya kita membaca ini ya dari database ke R ya, seperti itu. Nah, kemudian kita akan lakukan yang namanya pre-processing data, yaitu misalnya tadi ada contoh data yang ini ya, data yang duplikat seperti itu. Data yang duplikat, kemudian data yang ada null. Nah, seperti itu yang akan kita lakukan pre-processing. Oke. Selain itu ya kita juga bisa loh membaca data dari tabel ya, dari tabel itu bisa kita baca dengan menggunakan namanya DB get query ya, DB get query. Coba ya saya cobakan dulu. Contoh ya, data pelanggan 1 ya di sini DB get query. Nah ini DB get query, kemudian dari mana dianya? Dari connection ya tadi. Jadi statement sama dengan select. Misalnya kita mau ngambil data dari tabel pelanggan ya. Kita mau ngambil data dari tabel pelanggan, berarti di sini oke, koma ya ini ya tanda kutip select bintang. Misalnya kita mau ngambil keseluruhan data dari tabel pelanggan ya, seperti itu. Select bintang from pelanggan. Nah, seperti itu. Data pelanggan 1 ini ya, kita mau ngambil data dari tabel pelanggan ya. Bisa juga sih menggunakan dari table, nah, bisa juga kita menggunakan DB get query. Misalnya kita hanya tertentu saja mau mengambil kolom-kolom tertentu saja ya bisa ya. Nih. Atau saya contohnya seperti ini, saya mau ngambil keseluruhan data dari tabel pelanggan ini. Jadi di sini saya menggunakan DB get query kurung ya connection, kemudian statementnya sama dengan select bintang from pelanggan. Oke, coba kita jalankan. Enter, saya panggil ya data pelanggan 1. Saya panggil, oke, nah sama ya hasilnya. Nah, sama ya hasilnya. Jadi bisa menggunakan DB read table kalau kita mau membaca keseluruhan isi data table itu, atau bisa menggunakan yang ini ya namanya DB get query, kemudian buka kurung nama koneksinya, statementnya sama dengan select bintang from pelanggan. Nah, misalnya kita tahu ya ada kode pelanggan, nama pelanggan sama alamat. Misalnya saya hanya ingin mengambil atribut nama pelanggan sama alamat aja, misalnya seperti itu ya. Nah, itu bisa kita query-kan ya. Oke, saya contohkan ya. Data pelanggan 2 deh ya. Data pelanggan 2 ini DB get query ya, connection, kemudian statement ini enaknya ini ya, dia bantu kita nih kalau kita nggak tahu tulisannya. Kayak DB get query tadi tuh gimana ya tulisannya, dia bantu kita. Select, misalnya saya mau select apa, misalnya nama pelanggan, misalnya dari tabel pelanggan ini saya hanya mau ngambil nama pelanggan sama alamatnya aja. Jadi bisa kita query di sini statement sama dengan select nama pelanggan, alamat from pelanggan. Oke, coba saya jalankan. Enter, kemudian kita panggil data pelanggan 2 ya. Enter. Oke, nah ya. Nah ini. Nah, data kita sekarang ini ya, data pelanggan 2 hanya isinya nama pelanggan sama alamat aja.
Oke ya, ini sebenarnya query-nya nggak terlalu sulit ya. Data pelanggan 2, kemudian ini get query, nama kondisinya, kemudian statement kita. Misalnya di sini saya hanya mengambil nama pelanggan sama alamat aja. Jadi select nama pelanggan, koma, alamat from pelanggan. Ini ya. Nah, selanjutnya kita mau cobakan ini ya, pre-processing data. Kalau ini kan kita baru belajar cara panggilnya ya, cara panggil datanya. Nah, kita akan melakukan pre-processing data. Yang pertama kali kita ingin mengecek apakah data tersebut ada nilai null atau tidak. Nah, untuk mengecek apakah nilai dari data tersebut, ya artinya data kita itu mengandung nilai null atau tidak, kita bisa menggunakan yang namanya ini ya, dari apa NA ya. Coba saya ingat-ingat dulu apa ya, is.na. Coba ya kita cobakan. Nah ini is.na artinya apakah di ini ada nilai, kalau itu kan NA ya, desimanya itu NA. Nah di sini is NA dalam kurung, misalnya ini data pelanggan juga, apakah di sini ada NA ya. Nah, biasanya kan kalau nol itu kan dilambangkan NA gitu ya. Nah di sini kita ingin melihat apakah ada NA di dalam data pelanggan ini, seperti itu ya. Nah ini kita ingin mengecek apakah ada nilai NA atau tidak. Nah ini rekan-rekan, ini false artinya, false itu artinya di baris ini ya, kolom 1 baris 1 nggak ada NA ya, nggak ada NA. Nah kita lihat di sini baris 3 kolom 2 true, betul ya di sini ya, baris 3 kolom 2 ada 0. Kemudian baris 5 kolom 2 true, artinya ada true. Ini juga baris 6 kolom 2 ada ya true, makanya di sini ada true, seperti ini. Jadi ini kita ingin mengecek ya apakah ada null atau tidak. Jadi menggunakan ini ya, is.na. Oke ya, is.na ini mengecek apakah suatu data kita itu ada null atau tidak. Nah, selanjutnya kita akan buang ya, kalau kita akan lakukan buang untuk data yang mengandung misalnya tadi ya, mengandung null tadi akan kita buang. Nah ini kita menggunakan yang namanya NA omit. Ini ya, NA dot omit. Nah ini ya, NA omit data pelanggan 2. Nah ini artinya kita mau membuang yang nol tadi, kita buang ini NA omit, NA titik omit data pelanggan 2 ya. Coba ya, kita enter. Oke, nah nih hasilnya seperti ini. Dia ngilangin ini ya, dan ini yang ada nol-nolnya dihilangin sama dia. Oke, nah saya tuh mau nyontohin bagaimana sih cara kita mengisi missing value, misalnya kayak IPK, misalnya kalau IPK-nya ada missing value, terus misalnya kalau kayak kiriman tadi ada missing value, itu mau kita gantikan dengan mean seperti itu, atau kita gantikan dengan median seperti itu ya. Tapi saya belum punya data yang ada angka-angkanya. Oke, minggu depan lah ya kita cobakan ya, minggu depan. Harusnya hari Sabtu kita kuliah ya, karena ada acara ya, itulah. Oke, tolong kalian ini atur lagi lah ya jadwal kuliahnya ini hari apa gitu ya, untuk menggantikan hari Sabtu ya. Jadi saya mohon maaf ya, hari Sabtu itu begitu keadaannya. Kalau lagi nggak mati lampu ya ada acara ya, jadi ya suka begitu. Saya nggak tahu nanti setelah UTS ini kan Pak Eko yang masuk ya, saya nggak tahu lagi kesibukan Pak Eko seperti apa di hari Sabtu ya. Mudah-mudahan dia bisa kuliah di hari Sabtu. Nah jadi tolong rekan-rekan kabarin saya lagi
kuliah yang untuk hari Sabtu ini mau digantikan ke hari apa gitu ya, karena hari Sabtu ada konferensi di kampus, jadi saya nggak bisa ikut, bisa ngajar hari Sabtu, yang maaf ya. Oke, silakan rekan-rekan kalau ada yang ingin bertanya terkait ini, silakan ya. Ini kita baru belajar cara mengkoneksikan ya dari MySQL ke dalam R ya, kita memanggilnya bagaimana. Kemudian ini kita melakukan preprocessing data ya, kalau seandainya kita menghandle, kalau seandainya ada data yang missing value, kita ingin mengecek apakah ada data missing value atau tidak. Kemudian kita menghapus missing value, bisa menggunakan is.na ya, nama datanya. Ini untuk mengecek apakah ada missing value atau tidak. Kemudian kalau yang ini na.omit, terus nama datanya, ini adalah untuk kita menghapus missing value ya, seperti itu. Kayak tadi nih, nah ini ya, ini padang, ini padang, ini na, dina na yang dihapus sama dia. Oke, satu lagi deh, kalau seandainya ada yang duplikat gimana? Oke, misalnya misalnya kita mau ini ya, mau lihat ya apakah ada yang duplikat atau enggak. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya distinct. Ya, distinct. Data pelanggan juga. Oke, nah masalahnya di sini kan kayak Dina, Jambi, Dina, Nul, itu kan hal yang berbeda ya, Kalau seandainya ada Dina Jambi 2 kali, itu dianggap sama dia sama. Tapi kalau Dina Jambi, Dina Nul, itu artinya kan hal yang berbeda ya menurut dia ya. Oke, nah ini kalau seandainya kita ingin melihat apakah misalnya kayak nama pelanggan nih, nama pelanggan kan ada Ani, Dina, Cici, ini 2 kali. Nah ini ingin kita, ini ya yang duplikat ini ingin kita tidak ikutkan seperti itu. Nah ini bisa kita gunakan distinct juga. Oke, di sini kita bisa menggunakan distinct. Kemudian data pelanggan 2, kemudian koma, nama pelanggan. Ya, kita cobakan ya. Distinct, data pelanggan 2, nama pelanggan ini. Jadi ada nama pelanggannya, kita mau tidak ada yang duplikat ya. Coba, nah seperti ini. Nah ini ya, nama pelanggan. Nama pelanggannya tidak ada yang duplikat lagi. Jadi ada, kan tadi ini ada Ani, Dina, Cici, ini Dina. Ani, Dina, Cici, ini tidak ada yang ini ya, tidak ada yang duplikat seperti ini. Just gonna let you go. Ya, itu tadi mengenai preprocessing data. Oke ya, ini mengenai preprocessing data. Kalau sekalian ada yang ingin bertanya, kalau tidak ada yang ingin bertanya terkait ini ya, udah bisa semua ya. Saya harap sudah bisa semua tadi. Jadi malam ini harapannya rekan-rekan bisa ya memanggil data dari MySQL ya ke dalam R. Nah ini ya kita bisa ya membaca data dari MySQL ke dalam R. Jadi kita mau koneksikan dari MySQL ke R. Kemudian kita mau membaca datanya, kemudian kita lakukan preprocessing sederhana, misalnya di sini menghapus data yang ini ya, data yang 0 ya, atau di sini ada data yang duplikat. Kalau 0 bisa kita hapus dengan na.omit, atau kalau kita mau
ambil data yang tidak duplikat, bisa menggunakan distinct ya. Ini baru awal-awalan aja ya. Ini baru awalan aja kita melakukan ini ya, untuk mencoba pakai R ya, pakai R. Ini baru awal-awalan aja. Untuk pelajaran materi berikutnya kita akan implementasikan ini ke dalam proses namanya itu adalah data mining. Oke, jadi rekan-rekan tolong dipersiapkan datanya, data apa aja. Tapi datanya itu yang banyak ini ya, ada data yang mengandung data kuantitatif, artinya data yang angka-angka aja. Misalnya terserah sih data apa aja tolong dipersiapkan. Misalnya di sini anggap aja ya, ada nama, ada IPK kayak data yang tadi itu loh, data kiriman, misalnya jumlah saudara. Oke, bikin aja data dummy-nya. Nah, ini kan datanya mengandung data kuantitatif ya, data-data yang bisa kita hitung. Saya misalnya ini IPK kiriman misalnya 1 juta, jumlah saudara ada 5 orang. Nah, ini nanti akan kita terapkan dalam data mining, yaitu kita akan melakukan clustering ya, pengelompokan orang-orang mana aja sih yang mirip-mirip kelompoknya yang akan kita kelompokkan. Jadi tolong dipersiapkan masing-masing data, bebas ya datanya apa aja, yang penting datanya itu adalah bersifat kuantitatif. Nanti kalian ini ya terapin sendiri di dalam contohnya seperti itu. Oke, karena ini saya kuliahnya nggak ada PR yang gimana-gimana gitu ya, karena kita itu PR besarnya itu adalah project. PR besarnya itu adalah project, jadi masing-masing kalian membuat project ya. Jadi projectnya itu dari awal, jadi proses dari awalnya itu adalah ketika kita mengekstrak data, misalnya kita punya ada beberapa data, misalnya data TXT, data CSV, kemudian kita gabung ya, kita simpan ke dalam, kita load ke dalam database MySQL ya, kemudian kalian panggil ke R, lakukan pre-processing data. Selanjutnya terapkan ke dalam algoritma data mining ya, terserah ya, mau clustering, mau klasifikasi, mau forecasting nantinya, atau mau misalnya kayak basket market analisis nanti seperti itu. Nah, kalian bikin ya seperti itu ya, kayak ya ini hampir kayak ngerjain skripsi lah ya, tapi ya ini pemanasan skripsi. Jadi kalian kerjakan itu. Kemudian dibikin tulisannya dalam bentuk jurnal ya, dalam bentuk jurnal. Jadi dari tahun ke tahun saya ngajar data mining, ada yang dihasilkan. Jadi mahasiswa itu bisa dia terbit jurnal ya, terbit jurnal hasil project dia di data mining seperti itu. So, banyak sekali contohnya ya, saya tunjukin ya contohnya. Salah satunya itu adalah bentar ya, saya lihat di Scholar saya dulu. Scholar. Ya, saya tunjukin ini adalah hasil-hasil karya dari kelas kalian ya, yang mengikuti mata kuliah ini data mining ya, itu namanya data mining, kalau sekarang penambangan data ya sama aja sih ya, cuma ganti ke bahasa Indonesia aja. Oke, nah ini salah satunya ya. Ini pas tahun 2020 ini ada saya sama Radul Johanda, ini ya sentimen analisis. Oh, besar ya ternyata. Nah ini hasilnya bisa lihat di Scholar ya, Scholar saya ini beberapa jurnal yang terbit ya dari karya mahasiswa di project data mining. Ini ada sentiment analysis of cyberbullying on Twitter using Strength. Ini materi mengenai ini ya, ini text mining, nanti Pak Eko yang akan ngajarin text mining, ini namanya text mining ya. Nah ini kita ingin melihat sentimen dari orang-orang pengguna Twitter. Jadi dari tulisan-tulisan ya yang dipostkan oleh pengguna Twitter. Nah itu kita kumpulin data-datanya. Kita ingin melihat arah-arah sentimennya seperti itu ya.
Kemudian ini hasil karya mahasiswa ya. Kemudian juga ada nih sama Saktika Sari saya analisis sentimen terhadap komentar beauty shaming di media sosial Twitter menggunakan algoritma senti strength juga. Kemudian di sini juga ada nih juga ya analisis sentimen Bukalapak. Terus ini dengan Desi Musfiro juga ya analisis sentimen terhadap perkuliahan daring di Indonesia dari dataset ini ya menggunakan algoritmanya adalah Lexikan. Nah ini juga di saya sama Krisman. Saya sama Krisman ini pengelompokan titik api di Provinsi Jambi dengan menggunakan algoritma alternatif dari clustering. Ini kita mau melakukan clustering terhadap titik api yang ada di Provinsi Jambi ya. Nah ini ya hasil ini ya hasil karya mahasiswa ya hasil karya mahasiswa dari mata kuliah data ini juga nih saya sama ada beberapa teman-teman ya di sini. Ini juga nih sama Claudia yang udah lulus nih ya. Prediksi indeks saham gabungan menggunakan ARIMA. Ini adalah contoh dari forecasting ya, peramalan. Nah ini kemudian saya sama rekan-rekan yang lain sama teman-teman juga nih prediksi tingkat aktivitas pria dengan algoritma pohon keputusan chart ID. Jadi saya harap nanti rekan-rekan yang dari angkatan ini ya juga bisa menghasilkan tulisan juga ya bersama-sama dosennya nih. Kalau mau dilihat contohnya seperti ini nih, saya sama Krisman. Ini hasil ini adalah bukan hasil dari skripsi ya, ini adalah hasil dari proyek kuliah data mining. Ya kita lihat dulu ini hasilnya. Oke, sorry agak lama sedikit. Nah ini karena sekalian berlatih menulis supaya ketika skripsi nggak kaget lagi gitu. Oke, aduh lama ya maaf. Oke, kita buka ya sini. Nah ini ya, ini bentuk jurnalnya ya. Nanti rekan-rekan menulis seperti ini juga, kemudian akan diterbitkan gitu. Nah ini, saya sama Krisman, pengelompokan titik api di Provinsi Jambi dengan algoritma alternatif vertical clustering ya. Oke, nah tulisan seperti ini ya, tulisan ilmiah seperti ini ya. Oke, ini metode penelitiannya, pustaka pengumpulan data seperti apa. Kemudian ini algoritmanya, hasilnya seperti apa. Ini kita akan lakukan clustering terhadap titik api ya. Nah ini. Oke, ini hasilnya seperti ini. Oke, saya ini yang merah, ini adalah pengelompokan titik api yang berpotensi kebakaran, seperti itu ya. Kalau yang klaster 1 ini adalah klaster titik api yang tidak berpotensi sebagai kebakaran. Ini contoh aja ya. Ini contoh dari karya kelasnya di mata kuliah data mining seperti ini. Jadi apa sih Bu yang menentukan nilai saya akan dapat A atau dapat berapa gitu ya. Jadi kami ya tim dosen penambangan data ini tidak terlalu berfokus kepada nilai UTS atau UAS segala macam ya, kita hanya fokus ke paling besar porsinya itu adalah nilai project individunya ya. Jadi apalagi kalau dia berhasil sampai terbit seperti ini itu adalah auto dapat A gitu ya, auto dapat A kalau dia berhasil ini ya sampai terbit seperti ini ya, menghasilkan karya seperti ini diterbitkan ke dalam jurnal. Nah ini udah auto dapat A seperti ini ya. Kita tidak fokus ke UTS UAS karena ya menurut kita kan UTS UAS itu bisa aja kerjainnya itu sama-sama sama temannya ya, tidak bisa kita nilaikan secara objektif, itu tidak bisa ya. Jadi penilaian secara objektif ya ini hasil karya dia gitu, karena mata kuliah penambangan data kan sebenarnya berbasis project ya. Nah ini kita hanya bisa menilai dari sini aja, oh dia sudah berhasil menerapkan apa yang dia pelajari selama ini ya, seperti ini. Ya ini projectnya nanti ini akan dikumpulkan
pertemuan 15 ya. Pertemuan 15 itu sebelum UAS ya. Jadi kalian sudah membuat dalam bentuk seperti ini. Dalam bentuk seperti ini ya, sedang membuat seperti ini. Kemudian sudah ngasih, Bu, saya ini diterbitkan ke sini seperti itu. Sudah tahu tujuan penerbitan jurnalnya kemana-kemana ya. Nah, seperti itu ya. Nanti kita akan arahkan ya, mau terbitkan jurnal seperti di mana. Yang penting kalian sudah tahu apa yang mau dikerjakan ya. Nah, oke, silakan kalau ada yang ingin bertanya ya terkait proyeknya. Mungkin belum kebayang ya, tapi ya lihat aja contoh-contoh dari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan data mining ya, supaya terbuka wawasan. Wah, saya mau bikin proyek ini, saya mau bikin proyek ini. Jadi ini tuh bisa diteruskan ke skripsi ya nanti, soalnya kemarin banyak juga mahasiswa yang waktu proyeknya itu dia melakukan forecasting ya, peramalan. Nah sekarang deskripsinya dia juga melakukan peramalan, tapi menggunakan algoritma yang lebih advance sedikit. Kelihatannya susah, tapi enggak kok ini ya, gampang ini. Hanya sebenarnya untuk kita latihan menulis aja seperti itu. Ya, kalau tidak ada pertanyaan saya cukupkan ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ini bermanfaat dan membuka wawasan rekan-rekan sekalian ya untuk skripsi nanti saya mau ngapain ya seperti itu. Karena saya sekarang trennya mahasiswa sekarang sudah banyak yang berkecimpung skripsinya itu ke arah penambangan data ya, data science, tidak melulu rancang bangun ya. Nah, sekarang sudah banyak ke arah data science itu ya. Jadi saya sudah happy. Tidak lagi menguji mahasiswa yang skripsinya rancang bangun aplikasi, tapi yang aplikasinya itu tidak digunakan ya. Jadi ya ada juga yang mengerjakan skripsi yang di bidang data science ya, jadi agak beragam skripsinya. Oke, saya cukupkan ya. Terima kasih. Insya Allah kita berjumpa lagi minggu depan. Tolong dikabari saya untuk penggantinya hari apa, malam juga nggak apa-apa ya. Oke, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.